Shalom sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Halo. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Jemaat-jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kita mau bersuka cita. Kita mau datang kepada Tuhan, penuhi hidup kita, penuhi hati kita dengan penyembahan. Kita mau berintimasi dengan Tuhan pada pagi hari ini. Ada amin? Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur. Kau luar biasa Tuhan. Tidak ada apa kata yang dapat melukiskan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kasih setia-Mu Tuhan, anugerah-Mu, jalan-jalan-Mu Tuhan yang kami lalui setiap hari. Pimpinan Roh Kudus yang menyertai kami setiap detik ya Bapa. Terima kasih kalau kami sudah membuat keputusan-keputusan dalam hidup kami berdasarkan tuntunan Roh-Mu ya Bapa. Kami ingin lebih lagi Tuhan hidup dalam jalan-Mu. Kami ingin lebih lagi mendengar suara-Mu Tuhan. Kami ingin lebih lagi Tuhan menunggu saat Tuhan bilang menunggu. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami mau memberikan hati kami kepada-Mu supaya Engkau bentuk menjadi hati yang lebih taat Tuhan. Hati yang lebih taat kepada-Mu dan berkenan kepada-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena banyaklah yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, naikkan syukur-Mu, oh Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita nikmati penyertaan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Mari kita sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
kuasa Tuhan bekerja di tempat ini. Rasakan kuasanya menjamah hidupmu. Terima kasih Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tidak dapat kami lewati tanpamu ya Bapa. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Oh, panggil Dia Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur, haleluya, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Oh, ku bersyukur Bapa. Mari angkat tangan dan katakan, kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu, buat pimpinan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam hidupku, oh naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh, 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 ku puji Kau ya Tuhan, ku sembah Yesus.
ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Haleluya, 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 Tuhan Maha Kudus. Yesus, Kau Allah Maha Kudus. Yesus, ku sembah Kau. Roh Kudus turun atas kami, Roh Kudus melingkupi kami, jamah hati kami ya Tuhan, jamah Tuhan. Roh Kudus-Mu dicurahkan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, Kau luar biasa Tuhan. Ya Roh Kudus, penghibur kami, Kau yang selalu menolong kami dalam setiap keadaan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bertepik sorak lebih bagi nama-Mu. Mari umat yang siap dan percaya, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Siap pagi ini bersorak buat Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersorak. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan, oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Yes, nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tangan, katakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Jangan takut lewat lembah, lewati, sebab Engkau sertaku. Haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan, oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa. Rasakan, rasakan sukacita surga. Angkat tanganku, haleluya. Berkuasa samanya. Bersama-sama yuk. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mari bersorak.
namamu berkuasa. Yes, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, ku katakan kau hebat. Namamu berkuasa, samanya. Sekali lagi, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Mari bersorak. Berkuasa, Yesus berkuasa. Nyatakan, kita katakan dia hebat. Tanganku nyatakan kau hebat. Namamu berkuasa, berkuasa samanya. Surga bumi bersorak buat Tuhan, amin. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Mari kita serukan nama Yesus. Mari bersorak. Oh, terima kasih Tuhan, kau luar biasa. Yes. Nama Tuhan menara yang teguh. Ya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan. Yes, katakan. Berkasa, dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Hey, kau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganmu. Dapat berkasa, dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi, engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Bapak Ibu sekalian, dalam segala perkara panggil nama Tuhan. Dikala suka, dikala duka, panggil nama Tuhan. Amin. Amin. Kita percaya satu nama dalam hidup kita, hanya satu nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi, nama di atas segala nama, dia membebaskanku.
Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami merasakan ada kuasa Roh Kudus di tempat ini. Ada kuasa sukacita di tempat ini. Ada penyembuhan, ada pemulihan hati. Kami percaya sangat kami mengangkat pujian Bapa. Engkau bekerja Tuhan. Engkau bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersukacita di dalam pujian kami. Haleluya. Mari persembahkan hati kita, hidup kita sebagai persembahan yang kudus untuk Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berada di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Bawalah hidupmu. Ku tahu hidupku penyembahan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ku ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Angkat tanganmu, katakan. Hidupku adalah penyembahan Yesus. Kau ciptakanku dalam Mari bawa hatimu ke hadapan Tuhan, katakan. Hidupku adalah penyembahan. Bawa hidupmu sekarang. Ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Roh Kudus, ambil alih Roh Kudus. Hidupku berharga di mata-Mu. Kau berharga bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau berharga bagi Tuhan. Aku mengasihi-Mu lebih dari siapapun. Berkati Tuhan semua jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa.
melihat hidupmu lebih dari siapapun. Aku tahu penderitaanmu, aku tahu rasa sakitmu, aku tahu air matamu. Bertahanlah, tetap setia. Dan nyebut jemaat tuh bangkit berdiri. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan. Turunlah Roh Kudus, turunlah hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segenap hidupku bersembah, segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku bersembah. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya Yesus. Mari rasakan kuasa Roh Kudus menjamah hidupmu. Dia sedang memperbaiki hidupmu. Dia memperbaharui hidupmu. Jangan khawatir. Jangan takut. Jangan gentar. Aku akan berikan hidup yang baru. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan bilang aku akan berikan hidup yang luar biasa. Oh, tetaplah setia di dalam Tuhan. Haleluya. Aku akan berikan yang baru. Yang baru sesuai dengan perkenanan Tuhan, bukan perkenanan kita. Segala sesuatu yang tampak tidak ada, yang tidak mungkin dan tidak bisa, Tuhan akan jadikan bisa. Jika engkau dibentuk oleh Tuhan, berikan hidupmu seluruhnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu. Serahkan hidupmu seperti tanah liat yang dibentuk menjadi bejana-bejana Tuhan. Bejana yang serupa dan menurut kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita ucapkan syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu. Engkau Allah yang perkasa. Kau Allah yang ku percaya. Kau Allah yang ku percaya. Kau Tuhan, Kau Allah, ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tahu hidupku. Saya serahkan mimbar pada hambanya. Persembahan Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Thank you, Lord. Touch me, Holy Spirit.
bau dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami di mana kami berada sungguh bermakna dan dapat dinikmati oleh banyak orang yang ada di sekitar kami. Khususnya perhimpunan orang-orang kudus. Itu yang Kau nyatakan di tengah-tengah jemaat yang ada di Kolose. Dan kami belajar di dalamnya Tuhan. Persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hidup kami sebagai alat penyembahan di hadapan Tuhan. Dan kami peruntukkan untuk kemuliaan nama-Mu. Ketika kami mengatakan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, maka hidup kami bermakna bagi banyak orang. Orang-orang di sekitar kami boleh melihat Kristus, baik lewat sikap tutur kata bahasa kalimat yang kami uraikan, sehingga mereka yang putus asa mendapatkan harapan yang baru. Kadangkala kami merasakan keletihan, kelelahan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami percaya ada firman Tuhan yang menguatkan kami, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Tuhan kami Tuhan yang setia. Tuhan kami Tuhan yang hebat. Roh Kudusnya diutus untuk menyertai, menghibur, menguatkan kami. Hari ini Tuhan izinkan hamba sebagai penyambung lidah antara Engkau dengan umat-Mu. Ketika hamba berbicara, maka kami percaya kami yang lemah dikuatkan hari ini. Sesuatu yang baru Tuhan Kau taruhkan dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan terima kebenaran firman Tuhan yang mengubah kami. Yang mau diberkati bersama-sama dengan saya, kita berkata amin. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu Saudara. Ya, silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, oke, shalom semuanya. Ya, oke, Bapak Ibu, cukup menyenangkan sekali ada di tempat ini, bisa menikmati hadirat Tuhan. Praise and worship. Sorry, untuk pemusik tetap ada keyboard ya untuk mendampingi saya. Maaf Bapak Ibu, kalau saya khotbah kadang-kadang suka mengisi dengan pujian penyembahan. Saya senang sekali dalam hal itu, karena itu adalah suatu ekspresi penyembahan, mengantarkan saya untuk kita bisa dekat dengan hadirat Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Walaupun udah beberapa lama saya tidak ada di tempat ini, tapi tempat ini tidak asing buat saya. Karena tempat ini juga adalah bagian daripada kami sebagai GB Pemenang, anak dari Theophila. Saya sebagai gembala di sana Bapak Ibu. Ya mungkin sebagian besar sudah banyak mengenali saya, tapi tidak salahnya saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Pendeta Heri. Ya Bapak Ibu, saya menggembalakan jemaat cukup lama, kurang lebih 11 tahun. Tetapi Bapak Ibu dengan ketekunan, banyak hal-hal yang harus dilalui. Tapi satu hal yang saya lihat, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, saya bersyukur buat Ibu Gembala juga yang selalu setia mendampingi saya. Ya walaupun Bapak Ibu Gembala di tempat ini banyak juga berjuang ya, membekali jemaat, memberkati, meneguhkan jemaat. Beliau juga perhatian kepada kami Bapak Ibu. Ya, beliau juga tidak pernah putus-putusnya WhatsApp saya lah, telepon begitu, mengingatkan saya. Wah, ini suatu hal Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan yang tak dapat dilupakan. Betul-betul kemurnian hati beliau ya. Nah namun dengan demikian itulah yang terjadi. Saudara, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan adalah berani untuk tidak berubah. Amin. Kita tahu dunia sekarang ini semua serba praktis dan cepat berubah dengan hitungan menit Bapak Ibu. Postur tubuh bisa berubah. Segala sesuatu bisa berubah Bapak Ibu. Apalagi dengan zaman era digital saat ini, zaman AI yang cukup sungguh sangat saudaraku memukau banyak orang. Hampir seluruh dunia memukau itu terjadi Bapak Ibu. Nah namun dengan demikian semua itu bisa berubah. Namun satu hal yang Tuhan inginkan adalah jangan berubah keyakinanmu daripada Tuhan. Amin. Iya saudara, song leader bisa lebih mantap daripada kita. Pengkhotbah bisa lebih mantap daripada saya oleh karena AI.
Bapak Ibu. Segala sesuatu bisa berubah. Tapi tetapkah itu ada dalam under Roh Kudus? Tetapkah itu ada di dalam hadirat Tuhan? Jangan sampai itu yang saudaraku dikasih Tuhan, keadaan dunia yang cepat berubah membuat spirit kita juga berpaling daripada Kristus. Bapak Ibu, segala sesuatu ya ini gampang sekali untuk saudaraku manusia itu cepat berubah. Ya, hari ini kita akan belajar salah satu saudaraku jemaat yang sungguh-sungguh saudaraku begitu tekun mendapat apresiasi Bapak Ibu dari pemimpinnya. Ya, mendapat apresiasi dan mendapat pujian oleh seorang hamba Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Kita akan belajar hari ini. Saya pun belajar dari hal itu Bapak Ibu. Ya, gereja yang saya gembalakan tertatih-tatih demikian rupa sejak dulu. Tetapi puji Tuhan, nanti satu hal akan ada saya saksikan bagaimana cara Tuhan membawa gereja Tuhan yang saya gembalakan sampai hari ini. Karena kesetiaan kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan perhitungkan itu tidak pernah menjadi sia-sia. Amin. Nah Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kita belajar salah satu gereja disebut dengan namanya gereja Kolose. Bapak Ibu, jemaat Kolose yang dibangun oleh siapa dia? Adalah namanya Epafras. Bukan Paulus yang membangun jemaat Kolose, Bapak Ibu. Ya. Jemaat Kolose ini adalah terdiri dari beberapa himpunan dari penduduk orang Yahudi dan non-Yahudi, Bapak Ibu. Ya. Siapa Epafras? Epafras adalah salah satunya murid daripada Rasul Paulus yang tekun dalam pengajaran, pemberitaan firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketika Epafras menerima kebenaran firman Tuhan dari Paulus, hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Dia mau menjadi bukti bagi dunia, bukan saja menjadi bukti bagi keluarganya, tapi menjadi bukti bagi orang-orang banyak. Bapak Ibu, karena dia tahu hidup tanpa Kristus adalah sia-sia. Hidup tanpa Kristus adalah kebinasaan. Bapak Ibu saudaraku, itu latar belakang daripada jemaat Kolose. Mereka tekun, bukan dalam pimpinan namanya Rasul Paulus. Kalau memang pemimpin langsung saudaraku dikasih Tuhan, ya memang kita bisa dekat. Bagaimana? Ini perantara melalui murid. Begitu Bapak Ibu. Ya, tekun, semangat, berdoa, setia, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, perhatian satu sama lain. Ketika ada jemaat yang lain tidak merasakan sesuatu hal yang baik bagi pribadinya, maka yang lain terus memberikan support. Itu terjadi kesatuan. Nanti kita akan baca. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana jemaat Kolose. Dan itu terjadi, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau itu terjadi bagi gereja-gereja Tuhan, dunia pasti cepat diselamatkan. Pasti kita menangkan. Walaupun zaman AI yang banyak sekarang ini terjadi demikian rupa. Salahkah itu? Tidak, buat saya sih tidak salah saja. Tapi AI itu menjadi pendamping saja buat kita. Tapi jangan jadikan itu menjadi patokan untuk menaruhkan iman kita kepada itu. Boleh-boleh saja AI. AI itu hanya sebagai pendamping saja, memperlengkapi. Bapak Ibu saudaraku. Ya. Jadi Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, jemaat Kolose ini saudaraku ya bertumbuh luar biasa. Nanti kita ada hal-hal apa sih yang membuat mereka bertumbuh? Penasaran. Saya penasaran sekali. Lalu saya baca historinya. Saya belajar terus apa sih? Nah, saya 11 tahun menggembalakan jemaat kok tidak ada pertumbuhan. Up down. Bahkan saya, saudara, mungkin ya beberapa di antara pengerja di tempat ini, histori gereja yang saya gembalakan itu mengerti. Saya sudah berapa kali mengalami perpindahan. Bahkan udah berapa kali gabung di tempat ini. Karena tidak ada chain. Saya tidak menghina nama Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Mengalami hal itu. Bentukan dari saudaraku dikasih itu lingkungan. Pernah mengalami. Bapak Ibu saudara. Tetapi satu hal yang membuat saya, saudaraku, tidak menyerah adalah Tuhan tetap setia. Ya, Bapak Ibu saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan, saudaraku. Ya.
Kita baca dalam kitab Kolose 1 ayat 23. Ini cukup menarik sekali untuk kita bisa bahas. Saya akan belajar dalam hal ini. Kita boleh bersama-sama belajar dalam firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, ya. Oke, Bapak Ibu, Kolose 1 ayat 23. Bila menemukannya, kita boleh bersama-sama membacanya. 1, 2, 3, ya. Ini perlu kita pahami dalam pengiringan kita akan Tuhan, baik secara rumah tangga. Yang pertama di sini yang Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose. Dikatakan di sini, sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Ini yang ada prinsip yang dimiliki oleh jemaat Kolose. Punya prinsip sehingga tidak gampang berubah. Kalau enggak, kita kadang-kadang saudara bisa mengikuti warna situasi, betul enggak? Iya. Kadang-kadang bisa up down. Sedikit sesuatu hal yang tidak berkenan di hati kita, sikap kita, respon kita sudah mulai berubah. Di sini yang Paulus ingatkan adalah punya prinsip untuk tetap bertekun. Ini yang dimiliki oleh jemaat Kolose. Kolose sekarang ini disebut adalah itu suatu negara yang banyak dikunjungi oleh banyak orang. Sangat yang diminati oleh banyak orang. Jangankan orang lain, saya pun ingin sekali untuk datang ke sana. Yang sekarang diubah dengan namanya menjadi Turki. Kota wisata yang banyak dikunjungi oleh banyak orang. Menyenangkan sekali, saudara. Banyak penduduk-penduduk dunia sedang saudaraku dikasih oleh Tuhan mengarahkan pandangannya ke sana. Karena negara tersebut adalah suatu menarik sekali budaya mereka. Bapak Ibu. Nah, itulah pada waktu itu Epafras ada di sana membangun jemaat yang diutus oleh Paulus. Paulus satu kali pun tidak ada pernah mengunjungi jemaat Kolose. Sekalipun tidak pernah. Berhadapan muka dengan muka. Berbicara berkhotbah seperti saya saat ini. Tidak pernah. Tetapi jemaat Kolose mengalami pertumbuhan grafiknya yang sungguh sangat luar biasa. Kalau jemaat Kolose bisa terjadi, jemaat GBI Theophila juga bisa terjadi seperti itu. Karena kenapa? Punya prinsip. Amin. Punya prinsip. Tekun. Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam saudaraku pertumbuhan mereka, baik secara kuantitas maupun kualitas, ternyata Bapak Ibu, jemaat Kolose itu mengalami tantangan yang cukup berat. Masalahnya cukup berat. Tiba-tiba Bapak Ibu, ya ada satu momen penyesat ada menyisip di tengah-tengah mereka. Namanya gnostik. Pengajaran penyesatan. Tidak cukup hanya engkau percaya kepada Yesus. Untuk pendampingan menerima keselamatan harus ada percaya kepada malaikat. Percaya kepada suatu ritual. Nah, ini terjadi di tengah-tengah jemaat gereja yang ada di Kolose. Dalam pertumbuhan iman mereka, dalam pertumbuhan jemaat mereka yang digembalakan oleh Epafras, namun ternyata saudaraku dikasih oleh Tuhan, jemaat Kolose ini mengalami tekanan yang cukup berat. Bukan main, saudara. Bisik-bisik dengan segala cara apapun yang dia lakukan. Namanya penyesalan.
Udahlah. Yang penting percaya Yesus, nggak apa-apa. Nggak ke gereja juga nggak apa-apa. Ayo. Dan yang lainnya, Bapak Ibu, ya, bagi mereka itu kebangkitan tubuh nggak percaya. Itu pengajaran gnostik. Sehingga mereka beribadah tapi melakukan namanya suatu hubungan seks dengan orang-orang yang bukan antara hubungan suami dan istri. Bebas, Bapak. Yang penting percaya Yesus sudah cukup. Hidup secara duniawi. Nah, Bapak Ibu, ternyata memang dalam pertumbuhan itu, saudaraku, ada tantangan, ada persoalan. Ya, dalam ketekunan mereka ada gesekan satu sama lain. Maka saudaraku dikasih oleh Tuhan, memang tidak semua jemaat Kolose itu terkontaminasi. Ada beberapa orang di antara mereka mengalami kontaminasi sehingga larut dalam hubungan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini penting, Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang penting tadi adalah ketekunan. Tekun, Bapak Ibu. Baik dalam keluarga, saudara, ya, antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, pasti dengan ada namanya suatu persoalan, tantangan. Betul tidak? Ya. Namun satu hal, jangan sampai persoalan, ya, tantangan tersebut menghantarkan engkau ke meja pengadilan. Amin. Jangan sampai itu menyelesaikan masalah kita. Ini yang terjadi di jemaat Kolose ini, Bapak Ibu. Ya, ini jemaat Kolose itu tekun dalam pengajaran dengan namanya yang disampaikan oleh Epafras. Kalau kita boleh baca ayat yang pertamanya cukup menarik sekali, Bapak Ibu. Mari kita baca ya, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya, ini cukup menarik sekali. Ya, saya senang sekali dengan Alkitab. Bukan berarti handphone tidak bagus atau digital yang lain tidak bagus, tetapi karena saudara, Alkitab ini ada berkaitan dengan namanya judul perikop. Di bawahnya itu berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, dan itu membuat kita mengerti firman Tuhan. Nah, saya belajar, Bapak Ibu, kita harus bertumbuh. Amin. Nah, ini yang dikagumi oleh seorang pemimpin rohani. Ini yang dikagumi oleh saudaraku, dikasih ungkapan perasaan seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, apa yang dia katakan? Ayat 3, kita baca Kolose 1 ayat 3 bersama-sama. Ya, nanti kalau saya bilang berhenti baru kita berhenti, kita lanjutkan. Kolose 1 dimulai ayat 3. 1, 2, 3. Ya. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, lanjut, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Lanjut, oleh karena pengharapan disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Ini Bapak Ibu kuncinya ternyata yang sangat saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, sudah dianalisa oleh Rasul Paulus. Walaupun dia tidak ada di Kolose, dia kagum. Wow, ternyata jemaat Kolose ini, walaupun aku tidak pernah untuk berbicara muka dengan mereka, ternyata kasih iman mereka itu bertumbuh. Ketekunan mereka bertumbuh. Kasih antara satu sama lain ada. Itu kebanggaan seorang pemimpin, pendeta, gembala-gembala. Tercipta. Nanti akan bisa saya uraikan, ini terjadi dengan suatu kesaksian apa yang saya alami, Bapak Ibu. Sehingga ini tidak hanya tertulis di dalam Alkitab, tapi firman itu hidup, rema buat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini perlu, Saudara, ya, ada tantangan yang cukup begitu berat yang dialami oleh jemaat Kolose. Ya, ada isu-isu. Begini, ayo pagi. Mungkin bisa terjadi dalam satu peribadatan. Di tempat saya pun pernah terjadi. Saudaraku dikasih Tuhan, ayo di sana lebih enak, begini, begitu. Banyak, saudara. Membuat kita tidak bisa bertekun dalam pengabdian diri kita dalam satu denominasi
dalam peribadatan satu gereja. Ini sedikit saya bagikan pengalaman Bapak Ibu. Sana lebih bagus, lebih nyaman. Urapannya, apanya? Nah Bapak Ibu, urapan pun tetap didasari dengan firman. Katakan amin. Iya, casingnya bisa bagus seperti AI tadi, tapi ada gak spiritnya? Suaranya melengking, saudara. Saya suka dengar tuh AI itu lagu-lagu, apalagi lagu-lagu kami dari saudaraku dikasih itu lagu-lagu Batak. Ditampilkan suaranya melengking sekali. Saudaraku dikasih. Sangat-sangat membuat kita terpukau, Bapak Ibu. Nah, jadi oleh sebab itu, jemaat Kolose ini ternyata memiliki hati yang tekun dalam pengajaran. Pengajaran namanya Epafras yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Walaupun gnostik ada di tengah-tengah mereka, menggoncang mereka, menarik perhatian mereka, mengalihkan saudaraku visi mereka yang tadinya mau hendak ingin melayani, tetapi beralih ke yang lain, saudara. Tetapi salah satu namanya Epafras tidak pernah mau mundur untuk menyatakan cinta kasih Tuhan kepada jemaat yang ada di Kolose. Pertumbuhan secara signifikan sangat luar biasa. Penting, saudaraku. Yang pertama, ada 3 poin yang saya sampaikan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang membuat mereka tetap berani untuk tidak berubah. Walaupun pengajaran-pengajaran gnostik ada di tengah mereka. 1, memiliki iman yang teguh. Amin. Iman berbicara tentang sesuatu yang belum dilihat. Kalau udah dilihat gak perlu percaya. Betul tidak Bapak Ibu? Iya, gak perlu. Udah dilihat ngapain lagi? Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan. Ini adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengabdian diri kita kepada Kristus Yesus dasarnya harus ada, yaitu iman. Harus memiliki dasar. Kalau tidak memiliki dasar Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, maka dia akan terombang-ambing. Membentuk suatu rumah tangga pun harus ada dasarnya. Katakan amin. Iya. Jangan oleh karena suka bangun rumah tangga, karena dia amoy, boleh loh. Jangan karena itu. Karena dia ganteng, harus ada dasarnya. Didasari dengan firman. Amin. Ya Bapak Ibu saudaraku dikasih. Pertama adalah iman. Iman yang teguh. Mau seperti apapun saudaraku dikasih oleh Tuhan, tetap teguh. Coba kita anggap pujian kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Ini sangat ada kaitannya saudara. Ya. Jangan mau bergeser Bapak Ibu. Adapun bujukan-bujukan rayuan, godaan apapun yang membuat posisinya terus di saudara yang memang seperti itu mau Tuhan pakai, seperti itu Tuhan menggunakan saudara, tapi saudara berubah. Jangan. Tetap. Kita nyanyi sekali Yesus selamanya, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Jemaat saja saya rindu katakan sekali selamanya. Oh harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sakitmu belum disembuhkan, doamu belum dijawab, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan berubah sikap. Teguh dalam imanmu. Saudara, teguh dalam iman saudara. Jangan berubah sikap. Kita sebagai melayani Tuhan, dimanapun posisi kita, tetap lakukan yang terbaik. Penting seperti jemaat yang di Kolose ini.
Nanti kita akan lihat apa yang terjadi. Jemaat Kolose itu berbuah-buah banyak dikatakan. Berbuah-buah banyak. Bukan saja secara kuantitasnya. Saudara. Ya. Tetapi saudaraku, karakter mereka, hidup mereka makin berbuah. Saudara. Makanya gak heran sekarang kan Kolose itu diubah menjadi saudaraku negara Turki yang banyak dikagumi oleh orang, betul tidak? Itu dia cara Tuhan. Ya. Walaupun pemimpin negara di sana berpikir ini strategis, tapi dia tidak tahu ada jemaat yang dibangun oleh namanya Epafras yang membuat negara itu bisa menjadi berubah. Amin. Amin. Situasi apapun yang terjadi di Indonesia, ekonomi seperti ini, bla 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 bla, banyak orang ngomong, tapi dia tidak tahu ada jemaat GBI Theophila sedang berdoa buat Indonesia membawa perubahan. Tepuk tangannya jangan ragu dong. Ini dia menjadi persoalan. Nanggung itu gak enak. Lebih lagi tepuk tangannya. Nanggung itu gak enak Bapak Ibu. Iya. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara. Ini yang terjadi. Tekun dalam iman. Teguh. Teguh. Jangan bergeser dari pengharapanmu. Nanti kita akan lihat lagi contoh-contoh tokoh Alkitab namanya Abraham. Teguh dalam pengharapannya. Bapak Ibu. Ya seperti yang saya katakan tadi. Saya sebagai gembala memang secara manusia lelah. Bapak Ibu, berkeliling bisa dibilang seperti jemaat orang Israel di padang gurun, udah bisa sampai setiap tahun kami pindah-pindah. Tetapi ada satu momen karena ketekunan Tuhan berikan waktu yang tepat, Tuhan promosikan. Pada waktu itu saudaraku dikasih Tuhan, kita waktu itu gabung dengan salah satu namanya sekolah tinggi teologi namanya Pokok Anggur. Kita bergabung di sana karena kita diberikan satu tempat, satu ruangan beribadah. Namun dengan demikian mereka ternyata juga ngontrak, habis kontrak mereka keluar dan kami juga harus keluar. Nah lalu kami cari ruko untuk tempat beribadah. Ya maaf saya jujur cerita Bapak Ibu. Ya kami tidak punya fasilitas seperti Bapak Ibu. Keyboard pun gak ada. Keyboard aja kami dulu pinjam itu punya orang institut. Gak ada. Drum pokoknya semuanya gak ada. Sudah. Nah tapi karena ketekunan saya selalu rindu sebagai Epafras yang dipakai oleh Tuhan. Tuhan mungkin lihat sikap itu saudara. Nah namun dengan demikian saudara habis kontrak sehingga kami harus keluar. Cari ruko berapa? 80, 70. Itu 2 lantai. Daerah Boulevard yang ada di Cengkareng Sini Taman Palem. Nggak ada yang harga 20-30 juta itu nggak ada. 80 juta. Lalu saya tanya bendahara, ada duit berapa? Meucien lah pak. Kuicel loh. Wah cuma ada laktial loh. Ya udah maksudnya begini, gua nggak ada duit pegang Pak Gembala, hanya ada 6 juta. Gimana kita bisa mendapatkan ruko harga 80 juta dengan harga duit hanya ada di bendahara cuma 6 juta. Saya berdoa, saya doling daerah Mutiara Taman Palem, siang panas terik matahari. Namanya waktu hanya tinggal 2 minggu lagi harus kosongin tempat. Mau kemana? Saya hanya sambil berdoa saya bilang, saya gak mau namamu dipermalukan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti sediakan tempatnya. Amin. Nah sudah, pada waktu itu jemaat sudah mulai grafiknya mengalami kenaikan. Habis Covid kami memang cuma jemaat sisa kadang-kadang yang ibarat 7 orang 8 orang. Tahun 2022. 2023 naik jemaat. 2024 naik jemaat. Sampai mencapai 60. Tahun 2024. Ini kan sedang sesuatu tantangan. Seperti jemaat Kolose tadi, sedang ada mengalami pertumbuhan, tapi ada tantangan. Bapak Ibu, naik 60. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Saya tanya ruko, Pak ada di belakang, anak Tuhan yang punya, berapa? Saya kasih gocap tial, 50 juta 1 tahun. Kalau Bapak mau ambil 2 tahun, saya kasih 90 juta. Jangankan 90 juta, 80 kalau untuk gereja gak apa-apa, anak Tuhan yang punya. Tapi kita gimana? Meucien. Nggak ada duit. Hanya ada 6 juta. Lalu saudaraku saking lelahnya udah capek nih kaki kram. Saya pergi refleksi sudah ke lantai 1 di Palem udah capek. Yang penting pokoknya pijit-pijit dulu deh. Nah ternyata di sebelah refleksi itu ada suatu ruangan bekas-bekas kios tapi sudah dibongkar. Muncul iman. Bisa nggak ini saya pakai untuk tempat ibadah? Langsung saya pergi ke bagian pengelola.
Pengelola bilang di atas agak sulit Pak. Bapak akan mengeluarkan banyak dana sekian macam, sekian rupiah. Oh oke. Langsung ada tempat yang lain, ada gudang Pak. Oh ini nggak apa-apa, gudang juga, yang penting gue bisa ibadah, gue sulap semuanya. Ya, nah saudara, berapa gudangnya? Gudangnya itu sekitar, saudaraku dikasih Tuhan, kurang lebih hampir 300 meter luasnya. Luas sekali. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan 300 meter. Lalu saudara, apa yang terjadi? Singkat cerita, saudara, kami tidak jadi di gudang, ada tempat yang lain. Berapa 1 tahun? Enggak mahal Pak, enggak mahal katanya saudara. Berapa? Peksi. Berapa peksi? Saya nggak ngerti peksi. Saudara, 140 juta. Lah, itu tadi aja 50 juta saya nggak ada duit. Ini 140 juta, bagaimana ceritanya? Saudara, nah jemaat bertumbuh loh. Mulai bertumbuh. Kehadiran jemaat mulai bertumbuh. Sepakat, sehati. Oh, disuruh doa semangat, berapi-api, berasap-asap Bapak Ibu. Ya itu terjadi saudara. Lalu kita tanya, aduh 140 juta saya doa. Bagaimana caranya? Bapak kalau nggak sanggup 140 juta, terserah Bapak mau bayar berapa kali. Boleh-boleh aja, tapi saya nggak mau ngutang, saya bilang. Malu gereja berhutang, katakan amin. Itu menghina nama Tuhan. Malu gereja berhutang. Saudaraku dikasih Tuhan. Berapa terjadi terakhirnya? Tawar menawar. Endingnya dari harga 140 juta menjadi 50 juta. Dan bayarnya nyicil. 4 kali bayar. Tuh. Masih berat gak Pak? Enggak. Senyum. Maka semua jemaat pada rame-rame sibuk ngurus segala sesuatunya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, gereja semakin diperlengkapi oleh Tuhan, jemaat semakin sudah lebih daripada 100 orang digembalakan. Karena ketekunan. Teguh dalam iman. Bapak Ibu, teguh dalam iman. Ya. Nah, ini yang pertama, teguh dalam iman. Memang tetap akan ada tantangan. Ada tantangan, bukan gak ada tantangan. Dalam rumah tangga pun seperti itu. Kita membutuhkan sesuatu. Ya, mungkin saudara sudah mengidamkan satu rumah. Ya biasanya bendahara keuangan kan ibu-ibu, betul gak? Ya jangan sampai bapak-bapak yang bendahara keuangan. Kalau bapak-bapak bendahara keuangan itu kadang-kadang suka ditilep, tapi bapak-bapak di sini gak seperti itu. Ya itu di luar sana dari Kalimantan, amin. Ya Bapak Ibu. Nah saudara. Ya tapi gak semua juga. Ada beberapa begitu, gak semua juga. Nah saudara, lalu saudara udah dilirik rumah, mak ada duit berapa? Kita itu ada rumah di sana mau dicicil gini-gini. Waduh berapa Pak? Gak banyak, gak mahal, cuma 500 juta. Aduh Bapak ini kok 500 juta duit aja kagak ada. Nah saudara, tapi dengan keteguhan iman itu bisa melahirkan mujizat, mendatangkan berkat. Amin. Nah, jadi oleh sebab itu penting. Poin pertama yang apa yang mereka lakukan jemaat yang di Efesus itu, kenapa bisa iman mereka teguh? Mereka tekun dalam pengajaran seorang pemimpin namanya Epafras. Taatlah kepada pemimpin. Katakan amin. Taat mendatangkan berkat. Saya waktu itu cerita sama Ibu Gembala. Ketika kami dibilang 2 minggu lagi harus keluar, apa kata Ibu Gembala jawabannya? Tuhan pasti kasih terbaik Pak Pendeta Heri. Kalau tidak pun GBI Teofila, welcome buat GBI pemenang. Kembali lagi lah anakku. Luar biasa kasih ibu saudara. Ya, GBI Teofila tetap welcome buat GBI pemenang. Waduh, haleluya Tuhan, terima kasih buat sikap hati ibu yang begitu mencintai Tuhan, mencintai jemaat. Nah saudara, tekun kepada pemimpin, setia saudara. Dalam 1 Timotius berkata, saudaraku, tunduklah kepada pemimpinmu karena pemimpinmu berjaga-jaga atas jiwamu. Sekalipun itu bertentangan dengan akal pikir kita, ketaatan kepada pemimpin itu saudara sudah melakukan firman. Amin. Saya belajar Bapak Ibu, taat kepada pemimpin. Dia berjaga-jaga. Ternyata Ibu Gembala di tempat ini doa fajar juga ada di tempat ini begitu ya, mendoakan GB pemenang supaya cepat dapat tempat.
Dan puji Tuhan Bapak Ibu, bersyukur sekali ya kesempatan itu. Saya nggak pernah pikir untuk bisa masuk ke mall, nggak pernah. Ya karena saya tahu keadaan saya secara keuangan manusia, tapi ternyata saya punya Tuhan yang hebat. Punya Tuhan Yesus yang hebat, seperti jemaat yang di Kolose. Jemaat Teofila pun seperti itu. Tekun dalam pengajaran. Tekun terus, tekun. Apapun tantangannya, pahit-pahit memang Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang air mata ini udah nyatu dengan ingus. Pergumulan begitu berat, saudara. Ya, pergumulan begitu berat. Mujizat Tuhan terus terjadi. Dan saya bersyukur tahun 2024 pertama terobosan yang kami lakukan melakukan ibadah KKR Natal. Pertama kali itu kami adakan di Mall Taman Palem. Jemaat yang masih 60 pada waktu itu, kita punya iman supaya kehadiran jemaat bisa 200. Itu iman. Dan puji Tuhan, terobosan terjadi. Yang hadir 227 orang. Termasuk GBI Teofila waktu itu beberapa rekan-rekan dibawa oleh Ibu Gembala. Tembus 227. Kenapa, saudara? Kita akan belajar. Poin kedua, apa yang membuat jemaat Kolose yang bisa bertumbuh dengan baik dan luar biasa? Kita kembali ke Kolose 1. Tadi Bapak Ibu, ya. Yang kedua adalah kasih mereka kepada Tuhan dan sesama semakin bertumbuh. Itu membuat mereka tidak gampang berubah. Tumbuhkan rasa kasih. Ada tidak sependapat dengan kita Bapak Ibu, jangan langsung ambil judge. Jangan adakan penghakiman. Itu harus. Jangan buat takaran Bapak Ibu. Iya, kita belum tentu juga pernah mengalami seperti apa yang dialami. Jangan gampang menghakimi. Itu yang saya katakan kepada jemaat. Jangan gampang menghakimi. Harus saling mengasihi. Tumbuhkan rasa kasihmu. Tumbuhkan Bapak Ibu. Ya, ketika dia berbuat salah, ketika gak pas menurut pemandangan kita, bagaimana respon kita? Itulah kasih yang tulus. Amin. Saya pun masih belajar Bapak Ibu. Saya pun masih belajar. Ya, sudah dijemput, saudaraku dikasih beribadah, udah dijemput, dikasih makan. Banyak juga saudaraku dikasih hal-hal tanggapan yang saya tidak sesuai dengan saya harapkan. Tapi saudaraku dengan kasih yang tulus membuat mereka berubah. Itu penting, pelihara kasih. Tumbuhkan. Ya saudara, tumbuhkan. Gak pas menurut hati, betul. Tapi kita percaya Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan kita berbahagia. Saudara, ya, sangat luar biasa. Satu saudaraku kesaksian yang sangat luar biasa. Saya punya teman satu rekan, saudaraku, dia suka sekali berbagi walaupun nggak banyak, saudara. Ya, dia pernah bekerja di satu perusahaan. Nah itu salah satunya. Dia bekerja di satu perusahaan, Bapak Ibu. Kepala perusahaan ini punya bapak Akong, udah umur sekitar kurang lebih 78 tahun. Tinggal di tempat perusahaan tersebut. Nah, teman saya ini bekerja di situ, ternyata dia bukan hanya kerja sebagai karyawan, tapi suka perhatian nih sama si Akong. Diperhatiin. Nah, anaknya bos ini tidak tinggal di situ. Bos ini tinggal di daerah BSD. Nah, saudara. Dan teman saya ini juga punya hubungan yang baik juga dengan masyarakat di situ. Bayangkan, padahal dia bukan tinggal di situ. Baik dengan RT, baik dengan RW-nya, saudara. Ketika ada saudaraku dikasih Tuhan momen-momen tertentu, dia berikan parcel kepada RT RW itu. Dan tidak terasa saudaraku dikasih. Ada satu momen terjadi. Beberapa hari kemarin, Akong ini meninggal di kamar mandi. Libur panjang. Lalu RT bilang, ini pagarnya gak seperti biasa, kok terbuka terus ini pagar. Udah 3 hari, ini pagarnya kebuka. Pintu pun terbuka 3 hari. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah ternyata si bos ini pun saudaraku sedang tidak ada di tempat. Tidak ada di BSD. Lalu saudara ketika RT mulai masuk, ada aroma yang tidak begitu baik, tidak sedap. Sudah membusuk. Ternyata Akong ini meninggal di kamar mandi. Saudara. Ya. Lalu saudaraku dikasih Tuhan, karena teman saya ini sudah lama tidak bekerja di sana, nomor kontak bosnya pun tidak ada lagi.
Tapi karena RT itu punya histori baik dengan teman saya ini sampai dia pernah punya nomor handphone. Tapi handphone itu disimpan oleh RW RT tersebut. Singkat cerita, saudaraku, RT itu WhatsApp teman saya ini. Ternyata WhatsApp itu nggak aktif, tapi kartunya tetap ada di handphone, masih aktif. Lalu dia SMS teman saya. Ada nggak nomor handphone bosmu? Waduh, saya sudah tidak ada lagi. Dia respon, dia telepon balik, saudaraku dikasih Tuhan. Lalu saudara, dia tanya teman-temannya, masih ada nggak kau simpan nomor bos kita dulu? Nggak ada. Tanya yang lain, oh iya saya masih ada. Udah keluar. Nah saudara, lalu dihubungilah bosnya. Nangisnya luar biasa. Terima kasih kawan, ternyata engkau masih mengingat aku. Dan engkau memberitahukan bahwa orang tuaku sudah meninggal. Bayangkan tuh. Nah saudara, perbuatan baik tidak pernah sia-sia. Bosnya waktu itu pernah berjanji kepada kawanku ini memberikan sesuatu hadiah, tapi dia tidak tepati karena dia pergi keluar kota. Tetapi namanya sebuah kasih lahir tulus, tetap mengingat, berusaha. Amin. Walaupun janji itu tidak ditepati, tapi tetap dia memberikan perhatian, kasih. Itu sebuah kasih. Kalau enggak kan dia bisa aja, gua nggak dikerja lagi di situ, ngapain gua repot? Betul nggak Bapak Ibu? Ngapain aku cari-cari? Terlalu pusing. Bisa nggak? Zaman sekarang namanya begitu Bapak Ibu. Apalagi engkau sudah pernah berjanji kepada saya dan saya tidak meminta engkau memberikan sesuatu kepada saya, tapi kau tidak tepati. Kan bisa saja itu muncul terjadi. Tapi tidak, dia berusaha mencari nomor handphone bosnya, WhatsApp bosnya ini. Nah, darahku dikasih Tuhan. Itu lahir kasih yang tulus. Amin. Nah, kalau kasih yang tulus itu akan melahirkan, saudaraku, hubungan damai sejahtera antara jemaat satu sama lain dan dengan pemimpin. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ya kita lihat kembali ke Kolose tadi. Kolose 1 ini yang dikatakan, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kamu berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus. Ini poin pertama ya. Dan tentang kasihmu. Itu penting, pelihara kasih. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sebagai penutup khotbah saya adalah ya, tentang kasihmu terhadap orang-orang kudus. Dan ketiga, oleh karena pengharapan disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Injil tidak pernah dusta. Katakan amin. Injil itu adalah Kristus Yesus, Allah Bapa. Dia adalah Allah sendiri. Tetap berharap. Abraham walaupun usia yang sudah begitu banyak sekali, ini tidak asing dalam pendengaran kita tentang seorang tokoh Alkitab Perjanjian Lama namanya Abraham. Walaupun usia sudah banyak, tidak bisa memberikan saudaraku buah keturunan bagi istri dan penerus bagi bangsanya. Tetapi saudaraku dikasih oleh Tuhan, dia tetap berharap akan janji Bapa digenapi baginya. Sehingga dia berkata, aku diangkat menjadi Bapa segala bangsa. Bukan saja generasi bagi penerus keluargaku, tapi aku menjadi bapa bagi beriman bagi orang-orang banyak di seluruh negara Israel. Itu terjadi Bapak Ibu. Suatu saat hal demikian juga bisa sama dengan kita. Walaupun secara kasat mata kita tidak dianggap, kita tidak dihitung, tapi kita akan suatu saat dipromosikan oleh Tuhan menjadi perhatian bagi banyak orang. Amin. Pekerjaanmu mungkin tidak dihitung. Buat apa? Mungkin seperti itu. Tidak dianggap, tapi memiliki pengharapan seperti Abraham. Tidak ada dasar untuk berharap. Mana mungkin pendidikanmu pun gak ada. Gak mungkin. Jangan salah Bapak Ibu. Ya, kita melihat dengan pendidikan seperti apapun Tuhan bisa lakukan sesuatu yang baik. Ini buktinya Abraham. Sekalipun usia sudah tua, Tuhan angkat dia menjadi bapa generasi bagi banyak bangsa. Itu terjadi buat kita. Amin. Bapak Ibu, jadi 3 poin ini. Mari kita baca ayat penutup Roma 4 ayat 18. Ini yang dilakukan oleh saudara Abraham ketika dia walaupun sudah tidak ada daya. Roma 4 ayat 18.
Boleh semua jemaat membacanya, Roma 4 ayat 18. Ya. Semua jemaat membacanya, 1, 2, 3. Ya. Ini yang dikatakan oleh saudaraku dikasih uraian dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Ya, sebab sekalipun tidak ada dasar Abraham untuk berharap, ya, namun Abraham berharap juga. Berarti ada satu action, berarti ada satu tindakan, berarti ada satu usaha. Katanya juga. Kata kalimat juga itu adalah ada sesuatu yang dia kerjakan, ada sesuatu yang dilakukan, Bapak Ibu. Tidak tinggal diam. Imannya tidak punah. Imannya tidak stuck. Tapi ada sesuatu hal yang dia kerjakan dan bertindak. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun juga, kata juga itu adalah sesuatu, ada action. Katakan amin. Ada sesuatu yang action, ada sesuatu yang kita kejar. Perhatikan ayat 18 ini cukup menarik sekali dan ini menguatkan hati saya. Ya. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Artinya dia mendapat suatu promosi, kesempatan menjadi pemimpin. Hidupnya menjadi berkat. Hidupnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Sekalipun kita berkata usiaku tidak produktif lagi, Pak. Aku gak bisa banyak berbuat apa-apa di gereja. Namun jangan putus pengharapan. Lakukan yang baik. Amin. Penutup Bapak Ibu. Ada seorang ibu umur 82 tahun. Saudara, dia punya kerinduan selalu berbicara dengan orang-orang lain dan berdoa. Saudara, dan gak heran ibu ini walaupun dia sudah pakai tongkat, pokoknya siapa aja, mau satpam yang sedang ngerokok, mau apapun, dia bilang jangan rokok, gak bagus, itu mengganggu kesehatanmu, boleh gak saya berdoa buat kamu. Dia doain, saudara. Dan puji Tuhan, hampir tiap minggu dia bawa orang-orang di sekitar dia datang ke gereja. Siapakah dia? Ibu saya. Itu salah satunya membuat jemaat saya bertambah. Karena dia tinggal di daerah Palem. Penting Bapak Ibu. Penting. Mulai peduli dengan orang lain. Usia tidak produktif, betul tidak? Tapi dia bisa memberi buah. Dengan mungkin dia tidak punya uang bisa mensupport saya sebagai anak menggembalakan. Tapi dia punya hati untuk membawa jiwa-jiwa. Tiap minggu satu orang dia bawa, sudah. Tiap minggu. Bapak Ibu boleh nanti tanya, kalau yang ada kenal dengan jemaat pemendang boleh tanya. Satu. Selalu ada. Udah usia 82 tahun. Nah, jadi usia tidak membatasi Abraham untuk dia putus pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian tadi, saudara, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Mari praise and worship boleh bantu saya untuk kita sama-sama menaikkan pujian dengan hormat. Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan. Dan kita berdoa biar firman Tuhan menjadi kekuatan, menjadi penghibur buat menyongsong hari-hari ke depan kita. Oh Tuhan, Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
kasih Tuhan. Dalam segala keadaan. Haleluya. Haleluya. Dalam segala keadaan. Ya Tuhan. Waktu melimpah maupun kurang, Lord Jesus. tetap Yesus mempesona hatiku. Engkau Tuhan yang membuat kami terpesona. Walaupun kondisi tidak seperti yang kami rencanakan terjadi dalam pribadi kami Tuhan. Namun kasih setiamu tetap ada buat setiap kehidupan kami. Di tengah-tengah kami berkeluarga, di tengah-tengah kami berjemaat, dan di tengah-tengah kami bermasyarakat, dan hidup kami menjadi makna bagi banyak orang. Dan kami tidak mau bergeser dan tetap percaya kepada Tuhan, sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah ditaburkan. Biarlah kami tetap teguh di dalam Engkau. Kita tetap beriman Tuhan dan setia kepadamu ya Bapa. Kami terima firman-Mu jadi dasar yang teguh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.